Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jello Custain dalam sebuah podcast yang selalu akan kita membahas sepak bola. Nah, untuk hari ini memang banyak rekan-rekan saya yang protes. Bang, gimana kalau ada rekannya? Nanti dulu deh, kita akan ngundang beberapa rekan yang bisa membincang tentang sepak bola. Nah, kita akan membahas ya kali ini memang ya ada, saya sih merasa lucu ya, hatingnya itu naik ke permukaan setelah kemarin ada Giovanni Van Bronckhorst, kemudian John Hedman. Kali ini ada hatingnya. Kemudian juga punggawa kita El Capitano Jesus itu tadi malam cukup luar biasa pada tanggal 6 ya. Saya nonton juga langsung live di rumah Sassuolo menghadapi Fiorentina. Meskipun dalam keadaan tertinggal dengan Fiorentina, Sassuolo mampu membalikkan keadaan 3-1. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja setelah Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Nah, jangan lupa untuk saya akan juga menyarankan Anda untuk mengkritik PSSI, mengkritik Erick Thohir, dan mengkritik saya. Saya juga boleh dikritik ya, karena pikiran kita semuanya itu berbeda-beda. Nah, dari Sabang hingga Merauke, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah topik yang menarik ya. Bagaimana El Capitano Jesus yang punya nilai rating tinggi ya dalam pertandingan menghadapi Fiorentina di kandang Sassuolo, dan meskipun tertinggal mereka mampu ya, mereka memang terlatih untuk menjadi mental juara. Ini asuhan pelatihnya keren ya. Meskipun tertinggal dari Fiorentina 1-0, namun bisa membalikkan keadaan menjadi 3-1. Nah, di sini prioritasnya adalah Jesus. Kenapa poinnya paling tinggi di antara semua pemain ya? Dari ke-22 pemain antara Sassuolo dan juga Fiorentina, Jesus memang selalu menempati rating tertinggi dan dengan 4,7. Inilah yang menyebabkan AC Milan itu kendor dengan perlakuan ataupun permainan yang diberikan oleh sang kapten timnas Indonesia. Nah, ini kan cukup menarik ya, bagaimana klub yang bermarkas di San Siro ini tertarik sekali dengan seorang back yang bernama Jesus. Apakah mungkin nanti di transfer window ya di Januari nanti, pas kayaknya 31 Desember nanti sampai awal Februari, apakah benar-benar nanti AC Milan akan membeli siapa ini, Jesus? Kalau kita rasa kemarin tuh dibeli Sassuolo dari Venezia 8 juta euro. Nah, mengingat permainan yang cukup luar biasa dengan selalu mendapatkan rating tertinggi setiap dia bermain, saya rasa harganya di atas 20 juta euro baru akan dilepas oleh Sassuolo. Nah, ini juga nanti kalau dilepas pun Sassuolo pasti akan kesulitan untuk mendapatkan pengganti dari Jesus, karena memang apa ya, permainannya itu tenang, rapi, dan cekatan. Kemudian umpan-umpannya itu waduh, hebat nih anak ya. Kalau dia umpan lambung, umpan shot, memang cekatan ini back ya. Dia bisa bertahan dengan bagus dan bisa memulai sebuah serangan baik itu dari belakang kemudian ke lini tengah, bahkan dia bisa membuat crossing untuk wing kanan di Sassuolo. Nah, apakah ini yang menyebabkan AC Milan ini kepincut ya bener-bener dengan seorang Jesus? Nah, kali ini juga selain Jesus, topik yang menghangat kali ini adalah hatingnya. Waduh, ini pemain yang ya memang apa ya, permainannya bagus di klub-klubnya juga bagus. Cuman saat menjadi
asisten Arne Slot ya, kemudian diminta Ajax, setelah itu dia dipecat. Nah ini kan juga menarik ya, ini mantan asisten dari Arne Slot kemudian memimpin di Ajax, dan saat ini setelah kayaknya dipecat oleh Ajax ini dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia. Apakah itu benar ya? Kita nggak tahu lah apa yang udah dilakukan Alexander Zwiers dengan 2 exco yang dilaporkan para wartawan udah berada di Indonesia kayaknya 3 atau enggak 2 hari yang lalu ya beritanya. Wartawan mengomentari ataupun menanyakan bagaimana wawancara udah selesai wawancaranya dengan 2 orang pelatih. Nah itu udah akan diserahkan kepada Erick Thohir. Namun ya gitu, Erick Thohir diem baiklah gitu. Ya itulah memang apa ya, di ruang sepak bola Indonesia itu ketika ada media seperti kita yang selalu mengkritik kalau ada sesuatu yang nggak bener gitu ya, pasti akan kita kritik. Kalau ada berita apa namanya keberhasilan dari PSSI dan juga timnas Indonesia, kita akan dukung, kita akan berikan apresiasi dengan konten-konten yang selalu akan kita tayangkan. Namun saat ini layaknya Erick Thohir dan PSSI akan selalu saya kritik ya. Tadi ada rekan-rekan saya yang ada di antara kalian semuanya menanyakan, Bang, kenapa kok kritiknya ke PSSI dan Erick Thohir? Iya iyalah Bang, namanya juga kita itu media itu selalu memberikan apa namanya sebuah penilaian kepada value kinerja dari PSSI dan juga Exco. Kalau mereka nggak kerja dengan benar ya kita akan kritik. Kalau mereka udah kerja dengan benar, kita akan berikan sanjungan, kita akan puji. Nah itu kita apa namanya bukan pada kebencian ini kita kritik PSSI kemudian kritik Erick Thohir, bukan karena kita benci, enggak, itulah rasa sayang kita kepada PSSI karena kita supporter ya. Saya supporter timnas Indonesia sejak striker Tugio PSIS Semarang. Saya memang naksir dulu sama striker dari PSIS Semarang tahun berapa, 90 berapa gitu, menjadi pemain timnas Indonesia. Sejak itulah saya mencintai timnas Indonesia hingga sekarang saya di usia 42 tahun. Nah, kalau kita udah membahas bagaimana hatingnya, apakah akan benar-benar rumornya itu membesar, ya saya I don't know lah. Saya nggak bisa komentar banyak tentang itu karena ya sekedar rumor, karena 2 orang yang udah diwawancarai ya mungkin lebih tepat pada John Herdman karena memang Doi ini dari Inggris, dan kemudian satunya Giovanni Van Bronckhorst yang masih menjadi asisten dari Arne Slot di Liverpool. Nah, kemudian juga keberhasilan dari JICS saya rasa akan membuat tidak hanya AC Milan, namun klub-klub yang ada di Liga Inggris, mungkin West Ham, Aston Villa ya, atau juga mungkin Arsenal itu akan kepincut dengan permainan dari seorang JICS. Apalagi JICS selalu mendapatkan rating tertinggi setiap dia main. Nah, itulah yang menyebabkan banyak klub kepincut ya, kesemsem dengan ini bocah usianya 25 tahun, masih muda, prospek jangka panjangnya ini jauh, dan itu akan menguntungkan buat investasi buat klub. Karena ketika Sassuolo udah membelinya 8 juta euro, dia bisa untung dengan ya puluhan juta euro kalau itu laku di kisaran 20 hingga 30 juta. Nah, itu yang menyebabkan pemain kita JICS selalu berkembang karena dia membuktikan diri dengan etos kinerjanya, latihan dengan tekun bersama pelatih yang menangani dia di Sassuolo. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Adapun silahkan memberikan kritikan dan saran di link kolom komentar. Dari Jakarta, saya Jilucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.